wabarakatuh. Nama saya Rama Halifah. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Darul Ulum Asahan. Saya di sini akan membawakan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pembimbing Umi Wulansari. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hakikat kurikulum. Nah, dalam hakikat kita sebelumnya harus mengetahui apa itu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum merupakan suatu program yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan kurikulum ini ditujukan untuk mengantarkan anak didik pada tingkatan pendidikan perilaku dan intelektual yang diharapkan dapat membawa mereka pada sosok anggota masyarakat baru yang dapat berguna bagi lingkungan sekitarnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu yang telah direncanakan dan yang telah disusun untuk melaksanakan suatu proses pendidikan dan bukan merupakan suatu aktivitas. Dan di dalam kurikulum ini memiliki beberapa fungsi, yaitu ada beberapa fungsi, diantaranya yaitu fungsi kurikulum bagi peserta didik. Di sini artinya kurikulum di sini harus meninjau, harus melihat apa saja program-program yang cocok untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh peserta didik. Dan yang kedua yaitu fungsi kurikulum untuk pencapaian tujuan pendidikan. Maksudnya yaitu agar pendidikan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Maksudnya di sini yaitu kurikulum sebagai pedoman bagi guru atau bagi pendidik dalam menyusun dan merangkai suatu materi yang akan dibawakan dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Yaitu maksudnya fungsi kurikulum di sini berfungsi sebagai pedoman bagi kepala sekolah untuk melihat apa saja yang perlu diperhatikan dalam. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum sebagai fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Maksudnya di sini yaitu kurikulum bagi kepala sekolah. Maksudnya sebagai pedoman untuk mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki dalam situasi belajarnya. Yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dan dalam menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Dan ditinjau dari
Konsep dan pelaksanaannya kurikulum dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang ada di sekitar sekolah. Misalnya saja sarana dan prasarana, kompetensi guru, dan kebijaksanaan dari setiap sekolah. Yang kedua yaitu kurikulum aktual. Di sini kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah. Kurikulum ideal dan aktual ini tidak boleh dipisahkan, karena jika dipisahkan akan membuat semakin rendahnya kualitas suatu sekolahan tersebut. Yang ketiga yaitu kurikulum tersembunyi, di mana kurikulum ini dilakukan secara spontan atau tanpa direncana oleh guru. Dan kurikulum tersembunyi ini berfungsi sebagai alat dan metode bagi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuannya di luar dari materi yang ada di silabus. Nah, dari yang telah kita pelajari, yaitu tentang kurikulum, hakikat kurikulum, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah suatu program yang telah direncanakan dan disusun dalam proses pendidikan agar proses pembelajaran dalam pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, mungkin tadi video singkat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.